になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないで。 Hai guys, balik lagi sama gue Hengki di sini. Oke, nggak kerasa udah 3 tahun gue nggak bikin video di YouTube karena emang kesibukan kuliah sama dunia kerja. Oke, sebenarnya itu excuse sih. Nah, kali ini sebenarnya itu gara-gara gue nggak ada feel sama moodnya aja buat bikin. Tapi karena sekarang udah baik lagi, gue putusin buat lanjutin lagi. Oke, topik yang akan gue bahas itu nggak jauh-jauh sih sama kayak dulu, itu tentang daily life gue. Nah, topik yang akan dibahas sekarang itu adalah tentang dunia kerja. Semoga ini bisa jadi self improvement buat kita semua. Hope you enjoy this video and check it out. Oke guys, mungkin sebelum kita mulai videonya, gue akan introduction dulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, ini mungkin gue akan mention nama gue, udah pada tahu ya, tapi gue akan mention lagi aja. Nama gue Hengki Prasetyo, umur gue 22 tahun, OTW 23. Gue lulusan salah satu universitas swasta di Jakarta. Mungkin yang ngikutin vlog pertama gue tahu gue kuliah di mana. Dan gue kerja di salah satu kalian bisa sebut IT konsultan, vendor, atau mungkin software house di Jakarta Barat. Kalau kalian mau tahu, cek di IG gue aja atau di LinkedIn gue. Nah, hobi gue itu juga ada, gue sering sebut tuh MadGG, itu udah mencerminkan hobi gue lah. M itu ada musik, gue tuh orangnya hobi banget, punya passion di bidang musik gitu. Kedua ada art, gue juga punya passion di bidang art. Gue hobi gambar, hobi lihat ilustrasi, dan hobi bikin ilustrasi juga sih. Yang ketiga ada developer itu gue hobi pokoknya nge-build sesuatu, coding, pokoknya menciptakan sesuatu dari nol sampai jadi hasil jadi yang bisa kepake lah. Makanya sekarang kerjaan gue related sama hobi gue ini. Gue sekarang seorang technical lead developer. Yang keempat tuh mungkin hobi hampir semua anak cowok kali ya, ada gamers, atau gue hobi gaming lah orangnya. Game yang gue mainin tuh rhythm game MMORPG, MOBA, baik platformnya PC maupun mobile. Gue sih banyak main game mobile sih karena memang lebih portable aja gitu. Yang kelima adalah geek. Geek itu gue hobi pokoknya cari wawasan tentang sesuatu, bisa tentang teknologi, tentang finansial, ataupun sesuatu yang bisa nambah wawasan dan pengetahuan kita. Oke, last but not least itu ada moto gue. Moto gue itu adalah hard work and creativity is the key success, never give up, and one should pursue their dream until they can make it. And don't forget, break the limitation of yourself. Oke guys, di video bahas tentang dunia kerja ini, gue nanti bakal ditemenin sama 2 teman gue, yaitu sini ada Abed. Kagebenshin no Jutsu. Oke, sekarang kita udah sama Abed sih, mungkin Abed bisa introduction. Halo guys, nah gue mau perkenalkan diri dulu. Nama gue Abed Ego, gue umur 23, OTW 24. Nggak lama sih 24 nya. Gue lulusan dari Universitas Jakarta, yaitu kalau kalian kenal tuh nama kampusnya UPIDA, Universitas Islam Jawa Tengah. Nah, gue lulus dari sana itu udah sebelum ada tahun sih, udah setengah tahun lebih lah. Lalu untuk pekerjaan gue sekarang ini sebagai sales mobil. Kemudian untuk hobi gue adalah modifikasi mobil, ya walaupun belum bisa sebenarnya sih. Terus lalu main gitar sama main game. Main game gue juga nama PCXP mobile, kalau PC belum karena ada PC-nya. Nah, kalau untuk related dengan kerjaan, cukup related lah. Untuk moto hidup gue, jangan lupa makan bro. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Oke, next ini yang kedua ada Karuna, bisa intro. Oke, kenalin guys, gue Karuna Resandi, bisa dipanggil Karuna atau Pay gitu. Untuk sekarang, gue sih freelancer aja, gue nggak kerja di perusahaan, cuma gue udah sebelumnya pernah kerja di sebagai marketing. Gue udah resign belum lama sih, maksudnya baru berapa bulan. Nah sekarang gue di rumah aja. Gue lulusan dari IT yang di Serpong, jurusan gue teknik industri. Hobi gue sekarang main game aja. Gue belajar editing, belajar desain grafis lah. Memang gue mau pindah ke bagian situ sih, karena emang dari kuliah, dari SMA juga gue udah nembuni bagian desain, cuma gue belum ada nyata untuk terjun di situ lah. Kalau gue ya simpel
simpel aja sih, hidup lu ya nikmatin aja, ibaratnya apa yang lu mau lu kejar, apa yang lu mau dapet ya lu tekunin lah gitu. Oke, mungkin yang pertama kita akan bahas itu soal pendapat kita tentang dunia kerja. Mungkin sebagian dari kalian, apalagi mungkin banyak lah dari kalian apalagi fresh graduate gitu. Lulus lah ya. Nah, Mau yang mau mulai karir ya. itu banyak nanya dunia kerja itu kayak apa sih? Itu banyak kan kayak Indonesia yang kayak mengintimidasi gitu. Wah serem dunia kerja gitu. Benar kan pasti Emang gitu seru kan sih. Yang bilang dunia kerja itu keras bro. Wah, Iya, Iya. banyak sikut-sikutan gitu-gitu. jelas sana jelas sini lah. Iya. Emang beda banget sih kalau misalnya lu bisa bedain sama zaman lu di kuliah nih, lu beraktif di organisasi. Beda banget sih emang organisasinya. Iya sih, cuma kalau menurut gua ada beberapa yang sama, ada beberapa yang beda sih. Ya, kalau kayak zaman kuliah kan enak tuh, tinggal ya lu bisa lebih bebas lah gitu. Kalau Kalau- kerja itu nggak kayak gitu tuh. Kalau di kuliahan dulu kan tidak dituntut untuk melakukan hal itu secara dalam profesional. Minimal itu terlihat profesional lah. Yang penting lulus. Yang penting kuliah. intinya kalau lulus kuliah itu lulus lah, nggak usah malu-maluin orang tua lu lah. Gitu. Iya. Senang Kalau lu mau lulus 7 tahun pun lulusin. Kalau bisa sih jangan jadi mahasiswa lagi. Gak bisa. Pokoknya lu kalau bisa lulus cepet-cepetnya dah. Nah. Emang lu mau ramalan kuliah? Ya masa ibarat hidup lu cuma habis di kuliah doang gitu. Iya. Ibaratnya lu bisa kuliah yang minimal 4 lah atau 5 gitu Nah, kan. pokoknya kalau yang gua tahu sekarang ya, pokoknya minimal maksimal kuliah itu 5 tahun bro. Iya, Oh, lima iya. tahun. Nah, Lima itu tahun masih standar. kena. Standar kan. Nah. Begitu lu 5 tahun lebih itu lu bisa kampus itu mulai DO. Iya nggak? Iya, iya. Lu jangan mempermalukan orang tua lu dengan lu di DO gitu loh. Iya. Apalagi sekarang udah tahun baru ya. Iya. Nah mungkin tadi kita bahas serem, beneran nggak sih serem dunia kerja itu? Sebenarnya realitanya sih nggak kayak gitu sih. Kenapa? Karena dunia kerja emang menuntut lo profesional. Tapi selama lu di kuliah lu udah di tempat dan lu udah siap, jangan takut. Masuk aja, Pede pokoknya aja sih. cari pengalaman dulu. Pokoknya yang Pokoknya lu selama lu baru masuk mulai kerja nih, manfaatkan lu sebagai anak baru itu lah. Ya enggak? Lu kalau anak baru masih salah itu, it's okay. Oke, Ya namanya juga lu belajar. Namanya belajar kan? Betul. Harus belajar. Nah, kalau dunia kerja itu pokoknya awal yang pertama itu lu jangan banyak tuh ekspektasi terus tinggi dan Yes. jangan banyak nuntut. Kayak kita lihat kan waktu itu ada lah kasus-kasus kayak masih fresh graduate, belum tahu skillnya apa, tapi ngakunya lulusan di suatu universitas ternama lah, minta gaji 8 juta gitu. Nah, kayak tahu lah ya kan. kayak Tahu tahu lah ya, itu udah berita lama lah itu. Gak usah sebut merek lah, pokoknya itu jadi pelajaran aja buat kita semua. Ekspektasi itu jangan terlalu tinggi, tapi jangan sampai under value yourself itu. Maksudnya Yes. gimana? Jangan sampai kalian ya Rendah diri. mau aja gitu. Rendah diri. Kalian pasti tanya mau digaji berapa? Terserah aja deh. Jadi kalian bakal lihat lulusan itu rendah gitu. Yes. Nah itu sayang sih buat kalian. Karena kalian udah susah capek-capek, apalagi kalian yang kuliahnya serius gitu. Karena kalian juga punya sertifikat yang memang di atas, yang biasanya lah yang di luar dari kalian itu kan ibaratnya masih dari SMA udah banyak yang kerja gitu. Ibaratnya kalian bisa satu tingkat di atas mereka, kenapa nggak bisa kalian itu nawar gaji kalian ya? Ya, terus lagi di saat lu udah berasa di atas yang SMA itu bukan sekedar cuma sertifikat lu. Jadi itu juga kita ada skill yang di atas itu, yang di kuliah itu. Nah, jangan lupa kalau untuk skill itu yang kayak gue bilang di awal tadi, itu kalau skill itu ada dua, itu hard skill sama soft skill. Yes. Biasanya kan orang lebih ngincer, gue kuliah, gue udah pasti dapat kerja. Oh, No. that's wrong bro, karena bukan kayak gitu konsepnya. Kalian kerja itu bukan cuma hard skill, tapi soft skill. Nah, soft skill itu dapat dari mana? Ya dari kalian aktif selama kuliah, bukan cuma secara akademik. Organisasi itu banyak. Misalnya dari kalian yang nggak itu nggak penting, apalagi masuk kupu-kupu nih, kuliah pulang. Nah, jadi kalau lu kuliah pulang gitu, gua jamin 4 tahun lu kuliah rugi. Gak dapat Gua apa-apa. yakin rugi, gua jamin 100%. Mau Percaya sama gua. istilahnya kayak lu dapat cum laude itu nggak ngejamin karena Dekat ya, IPK lu 4,0 belum pernah namanya ikut organisasi, rugi. banyak yang bilang IPK itu segalanya, tapi di dunia kerja IPK itu bukan apa. IPK itu cuma ngatain itu interview aja bro. Jadi IPK itu cuma just a number untuk membuat lu berada di level berapa sih lu Iya. selama di kuliah itu. Itu tolak ukur lah. Kalau cuma tolak ukur cuma sekedar ya ini manusia udah lulus lah. Iya. Udah IPK sekian. Pokoknya yang jangan bikin malu itu adalah 1 koma bro. Itu lulus 1 koma itu tinggal meratapi nasib gitu loh.
kalian juga bukan maksud yang remehin IPK, cuma ya jangan jangan sampai ngeremehin juga gitu, karena emang tolak ukur dari perusahaan itu IPK juga, Yes, walaupun nggak seluruhnya. minimal dia 3 lah. Enggak, kalau menurut gua minimal nggak usah jauh-jauh dah, yang so-so aja lah, 2,75 atau 2,5. Tapi mungkin paling merendah bagi gua tuh 2,5. iya, tapi mungkin kalau kita ukurnya kan mungkin yang nonton ini masih jadi mahasiswa sekarang, siapa tahu kan tiap tahun kan tingkatan naik gitu, baru minimalnya Nanti 3 lu bakal lah. tahu lah, nanti lu bakal tahu Oke, lah. bisa. 2,5 lah udah itu. Wah, udah paling minimal lah, udah paling minimal itu setengah itu. Tapi kalau kalian dapat IPK segitu juga jangan merasa rendah diri gitu. Yes, betul. Karena pas di interview juga banyak kok yang IPK-nya tinggi, kumlot gitu justru gagal. Nah, apa ya, pas ditanya kayak pengalaman gitu nggak ada. Nah, itu betul. Itu juga biasa ya, orang mikir kan, oh IPK dia tinggi nih bro, pasti lulusannya bagus nih. Belum tentu bro, biasanya pokoknya lu jangan pernah nganggap orang itu IPK tinggi berarti dia pintar. That's wrong. Yang dicari di dunia kerja adalah lu bisa kerja atau enggak. Betul lu IPK lu tinggi kalau lu nggak kerja, ya enggak? Iya benar. Sekarang fun fact aja nih, kalau kalian mau tahu, bos-bos itu rata-rata IPK-nya justru yang so-so lah, yang kayak di awal tadi. Justru yang IPK kumlot apa itu malah justru jadi orang kepercayaannya si bos itu. Kalau misalnya emang kalian mau jadi pengajar atau dosen kayak gitu, mungkin memang kriteria Itu perlu kalau misalnya prestasi diri Nah, banget ya. kalau Iya. lu mau lanjut ke dunia pendidikan, yes, Memang. lu kejar gitu IPK. Betul. Nah tapi jangan mentang-mentang kita ngomong gini kan jadi IPK udah dapat lah, kita gak usah IPK bagus Iya. jangan. Kayak gitu Kalau ya. kalian bisa dapat IPK bagus, why not gitu. Kalau bisa Kejar. kumlot itu kumlot. Harusnya level kalian segitu ya kejar. Oke, mungkin itu aja untuk pendapat. Mungkin kita lanjut ke next. Ya, ini kita dari pengalaman kita nih yang udah Pengalaman kerja. Soal suka dukanya dunia kerja. Oke, pengalaman juga masuk sih gitu. Oke, mungkin dari gua, kalau dari gua itu suka dukanya itu pertama dari sukanya dulu nih. Kalau sukanya itu di dunia kerja pasti pertama kalian dapat networking baru, suasana baru, environment baru lah gitu. Sama kalian ya senda pengalaman gitu, pasti ini yang diincar setiap orang, bisa dapat income sendiri akhirnya kan. Yes. Kalian dari kuliah dia itu Betul. kan Bebas secara finansial lah ya. nggak bisa dibilang gitu juga, Ya, tapi juga sih. istilahnya Minimal- kalian dapat minimal kalian- bisa cari duit sendiri lah. Yang kan bisa banggain lah kalau orang gitu kan selama SMA kayak dianggap cuma ngabisin duit doang di kerjaan, tapi sekarang gue udah bisa cari duit sendiri, gue bisa lebih menghargai uang lah, karena secara kita kan nyari duit sendiri dari keringat sendiri, Iya, betul. jadi payah. Wah, Minimal lu Bisa udah tau lah kayak rasanya lu, orang tua lu tuh Cari nyari uang. duitnya itu gimana, terus setengah matinya itu tuh gimana. jadi kalian bisa bakal pikiran buat nabung lah, buat apa, kayak kalian dulu boros gitu, kalau udah cari duit sendiri itu duit gue dapetin susah, gue kumpulin lah gitu. Nah, Di apa ya, manajemen duitnya itu jadi lebih ketahuan kan. Biasanya kita, gue mau beli nih, beli mau beli nggak minta kan. Itu jadi lu tahu kan rasanya nabung itu setengah matinya itu gimana. Kalau lu udah kerja gitu, uangnya ya lu mesti ngasih dia sendiri. Nah, jadi kan lu tahu sendiri kan uang lu itu ada kemana-mana kan, jadi lu lebih tahu. Nah, mungkin nextnya itu tadi kan udah bahas tentang gaji, kan dia bisa ngasih diri sendiri, network. Nah, ketiga itu kalian bisa self improvement dalam pekerjaan yang related maupun soft skill. Dulu mungkin kalian orang di kuliah, terutama kalian yang mungkin yang agak kurang aktif dalam kuliah. Tapi kalau kalian dalam kerja itu kan aktif, mau kayak kalian bilang, gue orangnya pendiam. Gue sendiri nih, gue pribadi gue orangnya agak pendiam. Memang gue kuliah gue cukup aktif, apalagi soal kayak debat-debat gitu. Cuma kalau kalian ngomong sama orang, kayak dulu gue sekedar basa-basi lah. Apalagi kenal banget, gue tuh orangnya pendiam lah pokoknya. Kalian bakal nganggap gue kayak kalian sendiri lah, padahal sebenarnya gue orangnya agak ansos sih sebenarnya. Bang gue males ngomong aja gitu. Tapi kalau lu ngajak ngomong tuh nggak bakal ngomong gitu. Gitu. Mungkin ya dari pribadi semua orang beda-beda gitu. Ibaratnya ada yang memang ya banyak bicara lah, ibaratnya ada orang juga yang bicara cuma topik yang penting aja, karakter beda-beda lah. Ya jangan sampai kita diajak interaksi ya kalian cuek aja gitu ya. Nah, Oke, Contohnya ya misalnya lu jangan sebelumnya lah ya. Jangan sebelumnya ya. Sebelum lu freelance sekarang kan. Ya. Nah, ya gitulah. itu, nah di dunia kerja itu kalian dituntut untuk
istilahnya bisa menuhin ekspektasi itu deh. Kalian diam, kalian walaupun kerjaan gue sebenarnya IT kan banyak di belakang layar kan ya. Nah banyak di belakang layar gitu, cuma ngoding gitu, jangan mentang-mentang kayak gitu kan dia nggak bisa interaksi, emang nggak mungkin itu. Apalagi kalian udah kayak naik jabatan gitu, naik level udah jadi lead lah istilahnya. Kalian langsung ngobrol langsung, terjun langsung ke lapangan, ngobrol sama klien, meeting itu perlu namanya soft skill. Makanya organisasi itu sangat membantu banget. Intinya sih kita itu makhluk sosial. Oh iya, betul. Jangan nggak bisa bersosialisasi. Jangan gawat. hidup lu pindah ke ansos. Ya, bukan masalah kalian dari SMA itu masuk IPA, masuk IPS gitu kan. Permasalahan IPA nih, wah itu ilmu teori banget lah. Padahal kalau IPS kan lebih ke makhluk sosial gitu. Jangan. Padahal kan IPA IPS itu sama semuanya. lah. Itu kan mengkategorikan itu Itu cuma ada urusan doang sih. Iya. Ya, just jurusan. Kalau lu mau belajar ngomong lebih jago lagi, masuk grup di sales kayak gua. Itu lu dituntut lu mesti ngomong sama konsumen lu. Atau kalian belajar untuk ngomong di depan Orang. atau jangan jadi customer minimal service. minimal itu kalian ngobrol itu satu empat mata mau sama konsumen. Iya. Nah itu gimana cara kalian buka topik ya, Atau kalian bisa manage pembicaraannya. bahasa basi sama cara ngobrol-ngobrol berfollow up-nya. Nah itu lu mesti ngerasain jadi sales. Dan Oke, mungkin kita lanjut dulu kan. Soal yang itu, nah selain mungkin secara soft skill, secara komunikasi gitu. Nah, kemampuan teknis lain kayak manajemen waktu itu perlu. Kayak kan kuliah kan ada dapat project nih, responsibility juga penting gitu, tanggung jawab. Gimana kayak kan kuliah ada teman gue nih yang pintar, gue kayak nebeng aja gitu. Itu tadi kerjaan nggak bisa kayak gitu kan, udah punya responsibility masing-masing gitu. Kalian harus kelarin. Pokoknya gimana customer kalian atau klien kalian puas gitu dengan kerjaan kalian, gimana caranya kalian harus bangun ekspektasi itu itu. lebih dituntut dulu untuk teamwork, ya nggak tuh? Nah, Untuk teamwork itu harus mesti benar-benar jalan, kalau nggak hancur. Iya. Ibarat kata misalkan kalian bikin sesuatu lah, nah terus kalian berada di dalam suatu rangkaian itu, misalkan kalian teman malas-malas, nah nanti telah kalian itu untuk progresnya pasti akan berantakan. Ibaratnya kayak gear lah ya. Iya. Ya. Jadi misalnya si ketua lo itu udah ngeput nih, kenceng terus yang anak buat pertama juga kenceng, terus tiba-tiba anak keduanya ini ada serut nih, ya nggak? Ada kesendet nih, motornya nggak sama. Ya. Itu bikin memperlambat kerjaan. Betul sekali. Teamwork itu penting banget karena emang kalau misalkan kalian ada yang pekerjaan yang butuh individu atau teamwork, Ya. soalnya kalau misalkan kalian kerja di teamwork itu kalian nggak bisa mengandalkan individual kalian juga, karena mau bagus apapun kalian kerja sendiri, kalau misalkan pekerjaan kalian di teamwork nggak bakal sempurna. Hasilnya kalau menurut gua teamwork itu lebih kuat lah ya. Ya betul. Nah, makanya itu pengalaman di dunia kerja itu kalau bisa kalian yang biasanya di kuliah kayak individualis lah, males lah, nggak tanggung jawab, manajemen waktunya jelek, jangan dibawa ke kerjaan. Nah di kerjaan itu kan jangan jadiin itu sebagai hal yang bikin stres gitu. Jadiin pelajaran aja, jadi kan bisa improve dari waktu ke waktu gitu. Pasti awal orang dalam dunia kerja adalah awal pasti stres gitu karena emang nggak terbiasa aja gitu. Baru mulai lah ya. Gue juga dulu dari SMA pergi banget gue sama sekeliling gue ya kurang peduli gitu lah. Setelah gue masuk emang di kampus gue yang kampus teknik lah, kalian tahu itu teknik seperti apa, ya berubah lah karakter gue tuh, berubah banget gitu. Gue lebih ngerti lah untuk membangun lingkungan itu sangat penting. Minimal itu kalau di kuliah itu change yourself lah ya. Penting. Ubah. Jadi yang biasanya nggak pendiam, yang biasanya nggak suka ngobrol sama orang, minimal carilah ngobrol sama orang, kenalan sih. Pasti kalian bisa lah merubah karakter kalian gitu. Kalau memang di kuliah belum sempat, nah kesempatannya di dunia kerja ini karena emang kalian dituntut untuk itu. Harus itu. Iya. Harus. Karena kalian kerja itu di perusahaan bukan kalian sendiri. Ya betul. Banyak karyawan lain. Harus bisa dilakukan. Nah itu. Nah mungkin tadi yang suka-sukanya nih, sekarang dukanya di dunia kerja. Nah pertama itu kebalikannya yang jelas. Kan tadi bisa cari networking gitu, dapetin suasana environment baru. Gimana kalau kalian dapat kerjaan nih, banyak loh yang ngalamin ini, dapat environment atau lingkungan yang toxic.
Contohnya yang nggak bisa adapt sama keadaan sekarang kan kayak kerjaan kayak lihat sekarang udah fleksibel, tapi masih ada aja gitu kayak kantor-kantor yang masih kayak old school banget, dimana kalian harus terstruktur lah apa harus ngikutin atasan. Nah kalian nggak ada kebebasan berekspresi, apalagi rekan-rekan kerja kalian yang toxic, sering jatuh-jatuhan, sikut-sikutan yang seperti yang kayak mungkin pengalaman senior kalian mungkin itu nyata juga. Gue sudah buktikan sih itu misalkan kerja yang manufaktur di bagian produksi lah atau di bagian office, tiba-tiba itu juga pasti ada yang Ada namanya manusia. paling parah itu ya palingan kalian itu yang di marketing atau di sales itu sama konsumen lah, itu lebih parah banget sih waktu itu. Lu kalau di kerjaan sales itu ya, lu pasti ada namanya itu dimarahin ya. Lu pasti ada orang namanya dimarahin sama konsumen pasti. Atau digas lah Ya, digas ya. Pasti lu namanya lu pengen kerjaan tuh setiap orang pasti lah kerjaan pengen pernah aja kan. Nah di sini lu pasti kayak ibarat tuh kayak lu dikejar-kejar sama sesuatu gitu. Hidup lu nggak tenang kayak di teror. Iya, itu jelas banget lah pokoknya. Nah, cara kita, solusi kita ngadepin hal yang toksik itu gimana gitu. Nah, apakah kita harus ngomong baik? Nah, itu nggak boleh di dunia kerja. Karena kalian dituntut harus profesional kan. Kecuali kalau kalian masih zamannya kuliah, kalian selek sama teman, gontok-gontok kan juga. Oke. Ya udah, Oke. itu cara kalian. Cuma kalau kalian bisa sama rekan kerja, apalagi terutama sama klien ya, kalian harus klien itu sangat tidak boleh untuk lawan boleh, tapi jangan melawan terlalu apa ya namanya kayak terlalu barbar lah, terlalu apa gitu ya, terlalu kelihatan melawannya gitu kan. Kita ngelawan tuh tidak halus gitu kan. betul, masih sopan lah. Nah, Iya. kita jelasin, sebenarnya minimal kita ada perlawanan. Tapi jangan terlalu wah bisa pak, jangan. itu bahaya Santai, santai. Jangan. apalagi kita ingat pepatah lama ya, namanya pelanggan itu atau customer itu adalah raja gitu. Betul, tapi sekali. tapi bukan berarti raja itu bisa diinjak-injakan juga. Iya. Kalian harus punya attitude di mana kalian bisa stand for yourself gitu. Ya, jadi ibarat kalau udah pelanggan marah-marah tuh jangan mesti ketemu besi, Iya. diaduin, percuma kalau ketemu dia marah-marah biarin kita dengerin dulu. Api dibalas air lah. Yo, Iya. betul. Ini api bisa ya. dibalas bensin gitu. Tambah Benar. gede, tambah gede. Iya. Kayak kalian juga kalau misalkan kayak gitu, kalian bawa nama perusahaan. Nah, Karena Reputasi, ya, reputasi sih, kalian bisa dituntut juga ya berarti. Soalnya di kontrak itu kan pasti kalian ya punya prosedur atau SOP lah. SOP Nah, ya. kalau misalnya Boleh terus aja. terus itu sebenarnya kalian bisa ngomongin ke rekan kalian ya, rekan kerja kalian. Misalnya kayak atasan kalian, kalau atasan kalian misalnya enak untuk diajak ngomong kan, Bisa bantu carikan solusi lah. bilang aja, Pak, ini saya begini Pak, gimana Pak ya? Ini udah coba gitu, nah ini itu kan masih ada juga. Nanti dia bisa beri kalau rekan kerja kalian nggak ada solusi, bisa ngomong ke saya. kalian bisa nanya ke rekan kerja, ke atasan, atau kalian bisa sharing ke teman kalian yang bekerja juga, ke relasi kalian lah, ibaratnya mungkin dapat masukan kayak gimana kalau yang masalah itu. Kalian punya masalah ya jangan sampai ditinggal gitu. Udah betul. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kayak beda gitu sama kuliah gitu. Sini kan harus bisa. Kalian nggak bisa menerima tanggung jawab itu sendiri, cuma kalian memang harus selesai tanggung jawab itu. Ya, jangan sampai ada persoalan itu ditinggal. Iya, jangan lari dari tanggung jawab lah. Ya, jangan lari semuanya. Nah itu pentingnya self control sih di sini. Nah mungkin yang nextnya itu yang kedua itu kalau kalian udah ngadepin hal gitu pasti ada lah namanya stres gitu. Iya. Kalian kayak ngerasa effort kalian tuh nggak dihargain atau mungkin workload yang dikasih tuh nggak sesuai dengan reward yang kalian dapetin. Anggaplah sini contoh gaji lah, bonus lah. kita nggak bahas lah besarnya seperti apa, kan masing-masing orang punya ekspektasi yang beda-beda gitu. Tapi kayak kita ngerasa nggak dihargain gitu. Nah itu solusinya sih ya kalau kalian memang merasa kalian juga lihat sekeliling juga ya. Kapan sih bukan ada apa nggak ada yang kurang sesuai dengan apa yang ditawarkan didapatkan ya tepat Mungkin yang kalian harapkan tapi dapat ini ya mungkin kalian bisa proses dulu lah dari kinerja kalian atau misalkan dari hasil tanggapan orang lain atau misalkan dari konsumen kalian. Ibaratnya kalau misalkan kalian kerjanya di bagian marketing itu kan mereka yang menilai kalian gitu. itu orang lain juga penting sih Betul. Kalau kalian memang merasa benar
kerjanya, tapi kan kerjaan kalian itu dilihat dari orang lain. Iya, betul. Makanya misalkan kita udah bagus, orang lain lalu kita masih belum kurang. Nah, makanya yang kalian dapat itu yang memang kurang ya itu. Makanya karena inilah kalian bisa self introspection. Nah, introspeksi diri juga penting itu. Nah, tapi kalau emang kalian merasa kalian sudah give your best lah, tapi memang kalau kalian emang effortnya nggak dihargai, kalian bisa lah cari solusi. Apakah kalian ternyata kerjaan yang memang nggak sesuai passion kalian, atau mungkin kalian ingin mencoba sesuatu yang baru, kan bisa mengambil ya langkah-langkah mungkin seperti ya yang bisa dilawan. Gua ya sebenarnya gua dari teknik industri, gua kan tadi main manufaktur. Cuma ya gua coba-coba manufaktur belum dapet lah. Belum jodoh lah. Nah, terus dapetnya di marketing. Marketing gua lumayan sih udah setahun. Nah, cuma gua di situ ya kurang nyaman aja sih atau sama ibunya lah kayak gitu ya. Jadi gua hobi gue Kayak lebih ke passion. karena hobi gue ya gue suka aja sih kayak desain gitu, fotografi, kayak bikin video lah gitu. Gue mau punya lah. Karena gimana pun baiknya juga, namanya pekerjaan itu yang terbaik itu kayak kata Kang Emil lah, pekerjaan yang terbaik adalah hobi yang dibayar. Mungkin ada dari kalian yang hobinya dibanding pekerjaan, maksudnya hobi cuma kayak itu hobi aja lah, itu nggak apa-apa. Kalau kata salah satu dari gua, paling enak itu menjadi sesuatu yang lu sukai, ya nggak? Iya, jelas lah itu. Tapi jangan sampai juga kalian jadi kayak hindarin kalau benci kerjaan kalian lama. Jangan. Kalian jadi itu pengalaman lah, itu Pengalaman. istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian keluar dari satu perusahaan, misalnya kalian pengen keluar dari perusahaan, jangan kalian buat perusahaan jelek tuh, Jangan pernah jelekin, karena itu jadikan itu sebuah network, ya nggak? iya. Pengalaman lah. Biar pengalaman dan untuk komunikasi ke depannya siapa tahu butuh mereka lagi kan. Iya, karena kalau kalian melakukan hal itu kalian akan ngancurin reputasi kalian sendiri. Yes. Iya, karena perusahaan misalnya perusahaan yang baru ingin hire kalian, pasti pertanyaan jebakan lah dari HRD. Gimana pengalaman kalian terhadap perusahaan lamaran? Kalau kalian jelek-jelekin, chances kalian buat diterima itu minim. Bisa bilang. Yang dilihat HRD itu pasti kalau misalkan kalian udah di perusahaan baru, tanya apa itu dulu. Gimana? Pasti perusahaan baru yang juga dijelekin juga. Betul. Pasti Gimana? sebuah tanda tanya besar kan. Iya. Ini orang kenapa dia yang lamanya gitu kan. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh ceritain keluh kesah kalian, tapi kalau bisa dengan bahasa yang baik, tutup kata yang sopan, dan ya secara profesional aja gitu. Jadi lah mana yang mesti disampaikan, mana yang mesti privacy untuk diri sendiri kan. Mungkin ada tambahan lagi soal bergabung di dunia kerja seperti apa? Dari gue sih ya kalau dari passion itu nggak masalah ya, selama kalian nyaman kerja, misalkan dari nggak suka itu motivasi kalian buat suka gitu, jalanin aja. Kalau misalkan kalian udah nggak nyaman lah di kerjaan kalian udah mau pindah lah ya pindah aja nggak apa-apa, jangan sampai maksa diri kalian lah, nanti malah kalian Stres sendiri, dan ya malah bahkan hal-hal yang bukan gitu. Ekstrim lah ya. Iya, kita nggak mengharapkan kayak gitulah. karena di Jepang juga banyak yang kayak dia stres juga ya sampai sendiri gitu. Ya, karena filosofi di Jepang itu memang etos kerjanya sangat tinggi. Saya keluar dari gua kerjaan yang bisa kerjain, kalau misalnya itu hasilnya masih memuaskan, oke. Baru untuk di kerja itu carilah teman banyak ya. Yang luas lah. Network yang banyak. Kalau misalnya kayak versi kalau misalnya lo mau pindah, kalian juga dapat lingkungan dan lain-lainnya. Jadi misalnya di kalian itu posisi yang kita nggak ngomong posisi dulu ya, misalnya kita ngomong lingkungan kalian ngomong buku enak gitu, jalan aja. Kalau misalnya lingkungan kalian udah mulai nggak enak, tujuan si pemimpin dengan kalian udah nggak sesuai, nah itu ringan mengundurkan diri sih, lebih baik bisa lah ya, karena menyebabkan stres buat diri sendiri. Kalian nggak bisa kontrol lah gitu. Jadi kalian start di situ aja.
sebenarnya beberapa orang bisa sih Indonesia, cuman kalau untuk kalian yang nggak kuat ini udah mundur aja nggak apa-apa, daripada kalian stres lalu minum sesuatu yang rasa buruk ya kan. Jangan, dengan kalian mundurkan diri aja Ya daripada kalian malah nyemplung ke kolam renang atau apa, jangan. Jangan sampai jadi kerjaan kayak itu sebagai beban, tapi jadi kerjaan kalian sebagai pengalaman. Ya. Kalian lebih better lagi. buat kalian itu sampai untuk mengadu ya kan. Itu ada pesan kalau misalnya kalian yang belum keluarga, ada yang mikir berat juga sih untuk ninggalin Ya, Karena tanggungannya. Kemarin tambah lagi. Kalau dari gue sih sarannya ya kalau bisa sih kalian tuh tahan dulu kalau misalkan ada tampilan kalian cari usaha Cari alternatif lah. lain lah gitu ya. Kalau misalkan kalian memang udah dapet sampingan usaha atau misalkan memang ada yang mau buat pindah ya langsung pindah nggak apa-apa. Itu itu langsung pendapatan kalian ada tanggungannya gitu. Kalau misalnya kalian masih usia produktif, pindah-pindah aja nggak apa-apa. Pindah-pindah aja nggak apa-apa. Cari pengalaman yang banyak lah ya. Kalau kata dosen gua, berarti ini dosen gua ya. Kayak Karena inspiratif gua banyak gitu dari dosen. Kalau kata dosen gua, 5 tahun itu kalian pindah-pindah oke. Maksimal 5 tahun pindah-pindah. Jadi sebelum umur 30 itu kalian masih oke. Udah mulai menjelang 30, kalian mesti nyari kerjaan tetap yang wah ini udah cocok sama gua udah mau pindah lagi. Karena kalau misalnya kerjaan nggak cocok, otomatis pastilah nanti yang namanya gaji itu mengikuti dan itu. Iya, benar. Kalian pengalamannya banyak pasti jadi akan ikuti sih. Tapi itu baiknya itu prinsip masing-masingnya itu gak harus diikutin sih. Misalnya kalau kalian dari career, kalian udah dapat perusahaan yang cocok nih, kalian mau stay di sana, it's okay gitu, gak ada masalah gitu. Dilanjut aja atau dikembangin lagi aja. Iya, Kalau misalnya kalian merasa jadi kalian gua nggak cocok, jangan langsung cabut gitu aja ya kan. Kalian coba lihat dulu. Coba dulu lah. Lain minimal 3 bulan 6 bulan lah. 3 bulan sampai 6 bulan. Mungkin ada kalian yang merasa ini kayaknya kerjanya nggak cocok atau nggak sesuai dengan passion gua. Memang ada sih dari gua juga pernah ngerasain kayak gitu, cuma ya gua itu gua jalani dulu aja, siapa tahu memang passion gua di sini atau misalkan emang jodoh gua di sini lah. Ya. Siapa tahu jodoh kalian di sini ya itu aja. Nah, kalau misalkan si kalian juga teman gitu, kita jangan apa-apa. Oh ya, itu lagi tuh kalau misalnya kerja itu begitu mulai masuk jangan takut duluan sama kerjaan. Tidak. Penting gitu. Lu kan apalagi dulu kalau kasih respect. Ya, kasih dulu tuh ya. Pokoknya dulu kerja mah, wah kerja aku jadi setelah sekarang sih, kerja keras banget nih, jangan dulu. Diomelin. Kalau namanya diomelin mah, ya semua pasti ada yang namanya diomelin. Tapi Mau itu bagian kita posisi paling atas pun pasti ada aja yang ngomelin. buat kalian belajar gitu. Itu tapi itu buat pembelajaran doang. Kalau misalnya kalian nggak omelan udah kelewatan itu boleh lah pengalaman gitu. Mental kalian akan diasah. Nah di situ kalau misalnya itu mental, semua kerja tuh masih mental, itu mental. Kerjaan sih kayak gitu. Pasti mental kalian tuh bakal diatur menurut. Dari karakteristik kita itu di Indonesia ya kerjanya begitu lah. Iya. Kalau beda sama kita Bali ini sama Jepang, mereka juga ada malah lebih parah dia, mereka ngomel gitu kan. Cuma ya mereka ngasih wajarnya lah gitu. Karena ya buat diri kalian juga sih kalau Kalau belum ada itu ya ambil aja pembelajarannya di masyarakat. Jangan buat kalian perlu ngomel mulu ini karena janganlah di pelanggaran ini lah kemana aja. Oke, mungkin itu aja buat sekarang. Mungkin kita bisa tarik kesimpulan sih, biar nggak panjang juga ya. Kayaknya udah lama banget sih kita Jadi ngobrol. lu panjang banget. Nah, kita tarik kesimpulan. Nah, kalau kerjaan itu pertama untuk masuk dunia kerja itu untuk kita cari pengalaman gitu dunia kerja. Pokoknya jalanin dulu aja, kayak banyak kan selalu mulai dulu aja gitu. Ya itu ya. bukan di endorse nih kayaknya. Enggak, kita nggak dianggap ya. Kayak sesuatu yang hijau-hijau gitu kan. Iya, tapi kan. Nggak di endorse ya. Kita udah dapet pengalaman. Nah,
kalau kayak masalah ya misalnya dihargain atau istilahnya kayak gaji lah atau apa, kalian udah ada pengalaman, kalian udah ada value di diri kalian, kalian pasti yang akan dicari kok. Itu tenang aja, gak lari kemana, asal selama kalian punya value di diri kalian sendiri, kalian percaya dengan diri kalian sendiri, kalian gak nyerah dan gampang nyerah. Nah itu pokoknya kalian jangan gampang nyerah, Jangan mudah menyerah. kalian ya be yourself aja, lama-lama kalian terus improve diri kalian, lama-lama kalian bisa capai apa yang kalian inginkan. Itu sih kita Ya pokoknya intinya ya kalian jangan gampang nyerah lah. Ya, Yang penting dari motornya dikit kalau ini benar sebenarnya kalian coba dulu lah dibuat zona nyaman kalian bisa enggak gitu kan. Kalau misalkan nggak bisa ya coba keluar lebih jauh lah, lebih luas, kalian bisa dapat sukses dari situ. benar. Itu aja mungkin ya. Nah oke, nutup. Oke guys, gue rasa itu aja yang bisa kita sampaikan. Like kalau kalian suka dengan video ini, komen di kolom komentar. Kalau kalian mau diskusi mungkin yang udah kita bahas, kalian mungkin pengen diskusi lanjut nih, komen aja gitu. Ya, atau part 2-nya atau gimana Atau Iya. enggak, tanya aja langsung dari IG masing-masing lah ya. gua taruhin ini. Iya, Ntar ada di deskripsi lah. Pokoknya di deskripsi ada yang gue, mungkin bisa DM atau mungkin kalau kalian ada saran-saran kita next enaknya bahas apa nih, atau mungkin untuk kemajuan channel ini kita bikin apa lagi nih yang seru nih di channel ini, kalian tinggal komen aja di bawah, kita feel free lah untuk komen. Sharing guys, sharing. Jangan lupa subscribe dulu. Oke, Subscribe. share kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Nah, jangan lupa last but not least yang tadi udah disebut mention, subscribe ke sini kalau biar kalian nggak ketinggalan dengan update-update ini, sama loncengnya atau belnya diaktifin juga biar nggak itu, karena sekarang gue mutusin ya buat aktif lagi lah di YouTube. Kalau bisa bakal ada weekly content, tapi gue nggak janji ya. Tapi kalau kita usahain, Aja. iya Channel aja terus. bakal ada weekly content lah. Bisa enggak ini bisa bermanfaat, menginspirasi lah buat yang bisa menghibur gitu. Oke. Maaf mungkin kalau misalkan kata-kata gue yang emang nggak Iya. nyenengin di hati kalian, ya minta maaf. Kalau misalkan ini buat sharing aja sih dari kita semua. Kita intinya mau sharing ke kalian ibaratnya biar kalian bisa Improve lah. bisa dia tahu lah kita. Oke, itu aja. Oke. Akhir kata, find the positivity in you and I'll see you in the next video. Ciao. Dadah. Hai guys, balik lagi sama gua yang di sini. Oke, nggak kerasa udah hampir 3 tahun gua nggak gue suku-suku bisa buat self improvement buat kita semua. Jadi yang akan gue bahas sekarang itu berkaitan Langsung ya.